Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kehidupan kita tentunya ada hati, ada pikiran, ada perasaan. Ini satu kesatuan. Kenapa satu kesatuan? Dan ketika kita diminta pertanggungjawaban pun oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah satu kesatuan. Hati kita, pikiran kita, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Karenanya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah ketenangan jiwa. Sering kita baca doa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan, dengan penuh keselamatan. Kenapa demikian? Karena ketenangan itu bukan hanya kita miliki ketika kita hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi ketenangan harus kita miliki sejak kita masih berada di dunia. Harta banyak, anak keturunan banyak, rumah mewah, kehidupan semuanya serba cukup. Tapi hati gelisah, hati tidak tenang. Ketika hati tidak tenang, ketika hati was-was, maka yang ada stres. Ketika stres, semua menjadi negatif. Bukan berarti banyak harta itu akan menenangkan pikiran kita. Justru sebaliknya, banyak harta akan membuat kita bertambah gelisah. Harta kita miliki di mana-mana, rekening kita semuanya penuh, tapi orang lain minta, orang lain pinjam, orang lain kesusahan. Tidak pernah kita mau membagi. Sampailah umur kita, meninggal kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai wafat, kita akan mengucapkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Kalau ya Allah, ditangguhkan sedikit saja umurku, jangan meninggal aku saat ini. Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Aku akan sodakohkan hartaku yang banyak, uang di rekeningku yang sedemikian banyak aku akan berikan kepada orang lain. Aku akan berikan ke jalanmu, aku akan infakkan, aku akan zariahkan, aku akan berbagi. Penyesalan tidak ada arti. Padahal waktu masih di dunia, luar biasa kita pelitnya, dan harta tersebut terus menambah kegelisahan hati kita. Ada dua penyebab terjadinya kegelisahan hati. Apa di antaranya? Penyebab eksternal dan penyebab dari diri kita sendiri. Apa penyebab eksternal? Khawatir dari luar. Kita memiliki segala sesuatu, khawatir dicuri. Kita punya anak yang cantik-cantik, tampan-tampan, khawatir anak saya kenapa-kenapa. Khawatir orang jahat pada kita. Khawatir anak kita seperti ini. Khawatir suami kita seperti itu. Khawatir istri kita demikian. Khawatir dan khawatir. Gelisah yang akhirnya timbul stres karena kegelisahan kita. Apa dari dalam diri kita? Dari dalam diri kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada kegelisahan yang timbul dari hati kita. Sifat iri, sifat dengki, sifat kikir, segala sesuatu yang buruk-buruk keluar dari hati kita. Suuzon, negative thinking kepada sesama, tidak pernah berpikir husnuzon, tidak pernah berpikir positif pada orang lain. Itu semuanya penyakit yang datang dari internal.
Apa obat dari dua kegelisahan itu? Kegelisahan eksternal dan kegelisahan internal yang ada pada dalam hati kita. Apa obatnya? Hanya satu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Obatnya cuma satu, kuncinya Al-Quran. Di Al-Quran itulah ada baca Al-Quran, ada zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman, mereka itu selalu tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dari eksternal kita hilangkan segala suudzon kita. Ketika kita sudah berbicara Al-Quran, maka semuanya termuat dalam Al-Quran. Zikir, tadabur, semuanya itu arti zikir satu kesatuan. Tasbih, tahlil, tahmid, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya yang orientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka obatnya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam situasi apapun. Itulah yang menjadi obat bagi hati kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.